Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini, Selasa 2 November 2021, bersama saya, Penatua Adita Sutresno. Ibu, Bapak, Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengawali dengan berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini kami diperbolehkan bangun dalam keadaan sehat dan dapat menghirup udara yang segar di pagi ini. Ini adalah bukti dari pemeliharaan-Mu bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami ingin mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Renungan hari ini saya beri judul, Hidup yang Berdampak bagi sekitar. Bacaan diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita sudah tahu secara umum bahwa benda yang disebut magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung besi. Sedangkan kemagnetan adalah suatu daya tarik yang mempengaruhi benda lain. Sebuah besi dapat dibuat menjadi magnet dengan cara menggosok secara terus-menerus pada sebuah magnet. Di sini kita dapat melihat ada suatu pengaruh yang ditunjukkan oleh magnet dan besi. Setiap orang memiliki potensi mempengaruhi orang lain di sekitarnya, baik yang positif maupun yang negatif. Pengaruh positif disebut motivator atau inspirator, tetapi pengaruh negatif disebut provokator. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan. Tuhan menginginkan setiap orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak atau berpengaruh bagi dunia. Dampak atau pengaruh yang dimaksudkan adalah positif, bukan yang negatif. Kita harus bisa mempengaruhi orang-orang sekitar melalui teladan hidup yang positif dan menjadi berkat bagi orang sekitar. Supaya kita dapat memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar dan lingkungan, kita harus memiliki karakter yang baik. Karakter menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Apa yang Tuhan katakan tentang kita. Tentang Daud, Tuhan berkata, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, seperti yang tertulis di dalam Kisah 13 ayat 22. Orang Kristen yang berkarakter berarti orang yang tetap menjaga kualitas hidupnya dengan baik, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Karena ia tahu Tuhan melihat setiap perbuatannya. Inilah yang sedang Tuhan cari, orang Kristen yang memiliki karakter baik, yang tampak nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan. Karena keberadaan orang percaya di tengah dunia ini adalah sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang. Seperti yang terus di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Mari kita akhiri sapaan dan renungan pagi dengan berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih,
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk menjadi selalu dapat berpengaruh secara baik bagi sekitar orang kita. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami untuk menjadi motivator atau inspirator bagi yang lain. Saat ini kami mengawali segala aktivitas kami untuk hari ini. Kami mohon kehadiran-Mu melalui Roh Kudus-Mu dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, teruslah memberi pengaruh yang positif bagi saudara-saudara di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.